Migaga. Cakep. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan menyampaikan podcast yang bertemakan kurikulum merdeka. Saya Jembunga Ramadina dari absen 1. Saya Samanida Hilmi, absen 31. Saya Revita Anggreni Yustianto, absen 30. Saya Nunda Melia, absen 23. Saya Yulatul Robiah, absen 14. Saya Gali Jati Utama dari absen 13. Kalian tahu nggak sih kurikulum merdeka itu apa? Tahu, menurut aku mah, kurikulum merdeka itu kurikulum yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2022 awal Februari oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Nah, dampak positif untuk kurikulum merdeka ini adalah siswa dapat meningkatkan public speaking-nya dan berani tampil di depan banyak orang. Tapi kalau menurut aku ya, kurikulum merdeka itu banyak banget belajar berkelompok. Itu Ya, betul betul banget sih. kayak Banyak proyeknya ya, nggak sih? iya, Iya, kayak gitu. karena di kurikulum merdeka ini juga ada P5 yang itu tuh isinya proyek-proyek untuk pelajar Pancasila. Betul banget. Tapi kalian bosan nggak sih kurikulum merdeka ini? Bukan kebosan sih, Kayak capek nggak lebih sih? ke capek ya. Karena banyak proyek Gitu Nah, loh. jadi siswa juga banyak yang ngeluh kurang istirahat, Iya, terus iya. ngeluh Apalagi capek. pulangnya sore kan? Iya, betul banget. Nah, kan kurikulum merdeka itu pasti punya sisi negatifnya dan sisi positifnya kan? Nah, menurut kalian itu sisi negatif dari kurikulum merdeka itu apa sih? Kalau menurut aku nih ya, sisi negatif dari kurikulum merdeka itu salah satunya nih ya, kayak aku tuh capek gitu. Oh, Ngerti gak capek sih? banget Iya. gitu. Tapi ya Benar-benar semangat menguras energi banget ya. sih. Banget sih. Tapi harus tetap semangat ya. Benar-benar. Kan alih bu. Iya, iya. Terus menurut yang lain? Negatifnya? Ya menurut aku juga kurikulum merdeka ini tuh punya banyak banget sisi negatifnya. Apalagi kalau misalnya kalian nanya nih ke teman-teman yang lain, kalian punya keluhan nggak sih tentang kurikulum merdeka? Salah satunya adalah pengeluaran uang yang lebih banyak ya. Kita jadi boros banget. Betul kan? Betul. Karena adanya project guys. Jadi kita tuh ngerjain project yang ngebutuhin Dana gitu. dana yang lebih banyak. besar. Nah, jadi gara-gara pengeluaran dana yang lebih besar ini itu banyak keluhan dari siswa, apalagi siswa yang yang kurang mampu. Menurut aku sisi negatif dari kurikulum merdeka itu banyak ngeluangin waktu buat proyek-proyek sekolah, tugas-tugas sekolah daripada istirahat gitu. Jadi kita teh istirahatnya tuh berkurang gitu. Jadi lebih sedikit gak sih? Iya, benar banget sih. Jadi kayak menguras waktu ya kan. iya, betul Dan- banget. Ya, jadi gara-gara siswa kurang istirahat, jadi banyak juga siswa yang jatuh sakit gitu ya. Benar banget. Padahal baru pertama masuk Iya, ini kita sekolah belum 1 bulan, tapi udah banyak yang sakit sampai dirawat dan penyakitnya lumayan parah ya. Iya, gitu sih. Oh, iya sih. Kan siswa itu butuh healing kan ya, seperti main game, main bersama temannya. Kalau kurikulum merdeka itu lebih kan banyak ya proyek-proyek yang harus dikerjakan sehingga menguras waktu dan tenaga. Nah, yang membuat siswa-siswa sebagian ini dapat malas menjalani kurikulum merdeka ini karena hobi mereka menjadi terhalang karena banyaknya proyek-proyek. Oh, iya, betul banget guys. Tapi menurut aku kerja kelompok ini termasuk healing nggak sih? Kan ini termasuk menyenangkan. Ya nggak sih. Ya. Jadi kalau misalnya Iya, seru banget. kalau misalnya kita kerja kelompok gitu kan, misalnya sampai sore gitu kan. Jadi kita tuh kayak kerja kelompoknya tuh sambil asik-asik gitu. Jadi nggak terlalu serius banget gitu guys. Jadi kayak dibawa santai aja kalau misalnya kerja kelompok gitu. Hati-hati ya. Menurut pendapat Ajar yang udah dibilang tadi nih ya, P5 itu bagian dari kurikulum merdeka. Nah, kalian tahu nggak sih arti P5 itu apa? Emang apa sih? P5 itu adalah program pembentukan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Oh gitu ya. Udah ngerti dong sekarang? Udah dong. Nah, sekarang sebutin dong contoh project P5-nya. Menurut aku sih ya, kalau contoh dari project P5 itu projectnya tuh melatih kedisiplinan kita diri sendiri loh. Nah, menurut Proyek P5 juga ada proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air karena di Ternate sering terjadi krisis air karena mata air mengering.
Menurut aku itu proyek dari P5 itu mengelola gurita untuk ekonomi kreatif. Dan katanya kurikulum Merdeka itu sudah menghapus jurusan IPA dan IPS. Nah, Ya. bener banget tuh. Jadi Untuk itu siswa kayak- untuk siswa kita yang masih kelas 10 mungkin sudah tidak ada IPA dan IPS lagi dan dapat menghapus doktrin bahwa anak IPA lebih pintar daripada anak IPS. Nah, itu betul. Jadi dengan adanya dihilangkan IPA dan IPS itu kita bisa memilih minat kita sendiri ya tanpa adanya paksaan. Jadi kita belajarnya juga nggak terpaksa gitu sesuai minat kita masing-masing. Gitu. Sekarang udah ngerti kan P5 itu apa? Udah dong, udah. Udah. Yang lain juga udah ngerti belum nih P5 apa? Udah dong. Udah kan? Alhamdulillah. Oke lanjut Kan dipercepat. yang Gali tadi bilang kalau misalnya sekarang tuh kan gak ada IPA IPS nih. Nah nanti kan kalau misalnya kita kelas 11 kan nanti pasti bakal ada minat gitu loh kayak IPA IPS-nya kan. Nah menurut kamu kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya mungkin jika kalau masih ada penjurusan kita harus melakukan tes minat dan bakat agar lebih tidak salah jurusan ya kan. Tuh, jangan sampai salah di akhir ya. Ya, Jangan sampai betul. menyesal. Mungkin bakal kayak ada paket-paketannya juga gak sih? Ya kayaknya Oh ya, kayak gimana sih? Aku nggak ngerti. mungkin ini mah ada 5 paket, yang satu paket A, B dan seterusnya dan mungkin yang paket 1 ada mata pelajaran yang wajib seperti matematika, sejarah, nah ada yang kita minat saja. Jadi kesimpulannya yang tadi kita bahas tentang kurikulum merdeka yaitu Jadi kurikulum walaupun ada dampak negatifnya kita harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa mengatur waktu dan tentunya beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu lebih utama sih. ya sih. Jadi jaga kesehatan kalian ya guys ya. Iya. Dan, apalagi kurikulum merdeka ini. Jadi kayak harus benar-benar pola makannya diatur gitu. Biar sehat. Jangan lupa sholat. Oke. Semangi masih wangi. Juara. 5 juara. Siang hari makan kuaci. Makannya bareng Bu Yati. Cakep. Cukup sekian podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Born to fly, so let's keep living till it all falls Lama-lama makan down. migar ya. Cakep. Kalau semuanya perkenalkan Let's kami dari close kelompok our 3. eyes. Cakep dong. Saya Jumung Ramadina Aksen 3. We're in this together. Hear our hearts beat together. Saya sama Nel. Together. We're in this Minimal kalau nugas nyeker bos. Lihat guys, ada yang mau sholat guys, tapi mereka nyeker ikut bapak-bapak. Parah ya.